Ex-Menkominfo, Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jaksa meyakini Johnny G. Plate melakukan tindak pidana secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Johnny G. Plate diyakini jaksa melanggar pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Jaksa juga menuntut Johnny G. Plate agar segera membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan dan uang pengganti 17,8 miliar rupiah. Seperti diketahui Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Dengan rincian detail sebesar 8,032 triliun rupiah. Perhitungan itu dilakukan Kejaksaan Agung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun nilai proyek pembangunan BTS ini mencapai 28 triliun rupiah hingga tahun 2024. Sementara anggaran yang sudah digelontorkan dari tahun 2020 hingga 2021 mencapai 10 triliun rupiah. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP melakukan penelitian dan prosedur audit dengan analisis, evaluasi data dan dokumen, serta klarifikasi pada para pihak terkait. Selain itu, BPKP juga melakukan observasi fisik bersama tim ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional dan penyidik ke beberapa lokasi, mempelajari, serta menggunakan pendapat ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tim ahli lingkungan dan ahli keuangan negara. Untuk informasi, dalam kasus korupsi BTS ini, sudah ada 6 terdakwa. Selain Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto, ada pula 3 terdakwa yang disidangkan pada majelis hakim berbeda. 3 terdakwa yang dimaksud ialah, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Para terdakwa tersebut telah dijerat dugaan tindak pidana korupsi. Namun khusus Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Mereka yang dijerat korupsi, dikenakan pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.